Beberapa tahun lalu, teman saya kena santet karena soal pindah agama. Ini bukan menyitir cerita soal film. Ini cerita horor yang terjadi di kehidupan nyata. Sebelumnya, saya mau meminta maaf terlebih dahulu. Cerita ini bukan bermaksud untuk menyudutkan satu agama tertentu. Bagaimana perasaanmu ketika tahu salah satu anggota keluargamu pindah agama? Marah karena merasa dirinya tak bersyukur dengan keyakinan yang telah dimiliki, atau senang karena akhirnya dia bisa memilih jalan sesuai kehendak hatinya, atau juga biasa aja, gak ada urusan juga, agamanya ya urusan dia, gitu aja kok repot. Ini cerita horor soal pindah agama. Ketika pindah agama berujung celaka duniawi, alias kena santet. Saya punya teman. Dia bersama istrinya dicampakkan keluarga setelah pindah agama. Dihina dan dirundung, itu sudah biasa. Mereka sampai kena santet. Ini bukan cerita horor di film-film Susana. Bukan juga kisah sepasang kekasih ala cerita horor Paranormal Activity, Insidious, atau semacamnya. Ini adalah cerita horor yang sepanjang hidup saya membuat bulu kuduk merinding setiap kali mengingatnya. Ketika Leak menghantui kehidupan suami dan istri yang tidak beruntung itu. Jadi, pernikahan teman saya ini tidak direstui oleh keluarga besar. Pasalnya, teman saya harus pindah agama, mengikuti kepercayaan istrinya. Meskipun ditentang, proses pernikahan berjalan aman. Awalnya, tapi tidak setelah itu. Karena setelahnya akan banyak cerita horor dan kejadian aneh yang muncul. Suatu kali istri teman saya merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Sesuai anjuran iklan di TV, yang biasanya digambarkan dengan kepala dipukul palu, dia minum obat sakit kepala itu. Namun sayangnya, obat tersebut tidak manjur. Akhirnya dia berganti obat lain, tapi tak juga berhasil. Suaminya pun jadi bingung. "Kamu kenapa sih, Dek?" tanya si suami. "Gak ngerti, Mas. Pokoknya ini sakit banget." Lantaran tak kunjung sembuh, mereka mencari orang pintar. Kenapa? Sebab ketimbang ke dokter yang nantinya diberi obat itu-itu saja, mereka memilih jalan pintas. Siapa tahu, di sana ada obat yang lebih manjur. Saat pergi ke sana dan menjelaskan situasinya, orang pintar itu berkata, "Ada yang gak seneng sama kalian. Ini bahaya, kalian bisa mati." Mereka kaget bukan kepalang. "Kena santet?" tanya mereka dalam hati. Sungguh tidak terbayangkan sebelumnya oleh mereka. Orang pintar itu memberi semacam resep berupa kertas bertuliskan huruf aneh untuk menangkal santet itu. "Ini dipakai saja, Mbak. Dikalungkan." Setelah semuanya selesai, mereka pun pamit. Selama sebulan obat itu manjur. Tidak ada gangguan berarti. Tapi tidak pada bulan kedua. Kepala si istri sakit lagi. Kali ini ditambah sakit perut. Kalau biasanya hanya meringis kesakitan, kali ini dia sampai berteriak. "Kenapa, Dek?" "Sakit banget, Mas. Kayak ditusuk. Di perut juga." Karena khawatir, suaminya membawanya ke orang pintar itu lagi. Di luar dugaan, dia kaget dan ketakutan.
Wah, ini kuat banget. Coba sampean pergi ke sana saja, Mas. Orang pintar itu tidak sanggup mengobati. Dia lantas membuat rujukan ke dukun lain untuk mengobati santetnya. Ke orang pintar yang tentunya lebih sakti. Setelah pergi ke tempat yang dituju dan bertemu dengan orang pintar yang dimaksud, mereka diberi keris yang mungil. Ukurannya seukuran peniti. Ini ditaruh dompet ya, Mbak? Baik, Mbah. Setelah selesai, mereka pun pamit seperti biasa. Selama sebulan mereka bisa hidup dengan tenang. Kena santet sepertinya sudah jadi cerita usang. Namun, lagi-lagi tidak pada bulan kedua. Kalau sebelumnya hanya sakit kepala dan perut, kali ini ditambah kaki yang seperti kram. Mereka tidak pernah menyangka kalau soal pindah agama ini akan berujung runyam. Akhirnya mereka pergi ke mbah itu lagi. Dan anehnya, mereka mendapat jawaban yang persis seperti dulu. Ini kok kuat banget, Mbak. Di luar dugaan saya. Coba ke tempat itu saja. Lagi-lagi, sebuah rujukan kena santet. Ke rumah sakit pemerintah? Jelas tidak. Tapi ke orang pintar yang ilmunya lebih tinggi lagi. Setelah berkonsultasi, mereka diberi semacam gelang. Ini dipakai, Mbak. Jangan sampai lepas. Selama sebulan, seperti biasa, mereka aman. Mereka sangat berharap cerita horor ini tidak terjadi di bulan kedua. Sayangnya, harapan tak sesuai kenyataan. Lagi-lagi si istri mengalami kesakitan. Mereka pun pergi ke tempat sebelumnya. Dan jawabannya sama persis seperti dulu. Asal kalian tahu, laku ketemu orang pintar untuk mengobati kena santet ini dilakukan sampai 34 kali. Selalu saja berulang dan tidak pernah selesai. Sakitnya seperti datang tak diantar, tetapi tak ingin pulang. Maunya menetap. Akhirnya, suatu ketika, mereka curhat soal cerita horor ini kepada teman bapak saya. Mereka diminta bertemu dengan Pak D saya pada suatu malam di rumah teman bapak. Kebetulan, karena sedang libur kuliah, saya pun ikut bersama bapak untuk pergi ke sana. Bapak saya hanya berpesan, kalau merasa ada yang aneh, pokoknya berdoa saja, minta yang terbaik. Bukannya tenang, saya malah makin merinding. Badan saya rasanya panas. Pikiran berkecamuk. Setibanya di sana, banyak orang sudah berkumpul. Mereka, suami dan istri juga sudah datang. Saya, bapak, dan teman-teman bapak ikut nimbrung mendengarkan konsultasi cerita horor kena santet karena soal pindah agama. Kemudian, Pak D saya meminta suami dan istri itu menunjukkan barang-barang gaib yang sudah digunakan untuk menangkal santet itu. Kalian tahu, isinya satu ember penuh. Mulai dari boneka, gelang, topeng, kertas-kertas, hingga yang paling fenomenal menurut saya adalah keris mungil tadi. Satu persatu barang diangkat oleh teman bapak. Lalu Pak D bertanya kepada kami, "Kalian lihat apa?" Kami diminta melihat, baik melalui mata telanjang maupun batin. Isinya macam-macam. Bagi yang terbuka mata batinnya, mereka bisa melihat harimau, monyet, tuyul, genderuwo, dan banyak lagi. Lalu, tiba saatnya keris mungil itu diangkat. Beberapa dari kami langsung mengambil kuda-kuda.
Seakan-akan keris itu mau menyerang Pak D. Lalu ucapan istighfar menggema di rumah itu. Saya belum bisa melihat dengan mata batin. Namun, teman Bapak berbaik hati mau mendeskripsikan yang dilihatnya secara detail. Katanya, di dalam keris itu ada sesosok leak. Perawakannya besar, matanya merah, lidahnya menjulur hingga lantai. Kedua gigi taringnya seperti berlumut. Leak itu sedang duduk bersila dengan kaki kiri agak diangkat. Di tangan kanannya yang penuh dengan kuku tajam memegang semacam manusia. Dan ternyata dia sedang memakan bayi. Lahap sekali, hingga yang tersisa hanya kaki kiri dari bayi itu. Saya yang mendengar cerita horor itu lalu membayangkannya. Ngeri sekali. Dan yang menyebalkan, ia masuk dalam mimpi saya di malam-malam setelah kejadian itu. Pak D hanya berkata, kalau kalian kena santet, ya jangan minta ke orang yang gak jelas. Minta sama yang di atas. Jangan malah minta perlindungan sama setan. Ini jadinya setan versus setan. Kami hanya bisa mengangguk, termasuk suami dan istri itu. Lalu, semua barang di ember dibakar hingga menjadi abu, kecuali keris mungil tadi. Keris mungil yang berisi leak itu baru bisa dimusnahkan dengan perlakuan khusus. Setelah malam yang menegangkan itu, hidup teman saya dan istrinya menjadi lebih tenang. Cerita horor tidak pernah terulang lagi. Bahkan saya dengar saat ini mereka sudah punya momongan. Cuma suatu kali si suami telepon Pak D saya. Dia bertanya, mengapa anaknya yang masih berusia 4 tahun suka tertawa sendiri menjelang tidur. Dengan entengnya, Pak D menjawab, "Biasa mas, balita memang sensitif dengan makhluk halus." Sontak saya jadi was-was. Sebab saat ini saya punya balita. Dan dia suka ketawa-ketawa sendiri. Tapi bukan saat menjelang tidur. Melainkan ketika hendak akan mandi. Mandi sama saya.